Di dalam setiap diri manusia ada dua kekuatan yang saling beradu, yaitu hati dan kepala. Hati adalah samudera rasa, tempat di mana keindahan cinta dan kerinduan mengalir tanpa batas. Sementara kepala adalah benteng logika, tempat di mana akal membangun menara pemikiran, mencoba memahami segala yang ada. Keduanya adalah dua sisi koin yang sama, dua kutub yang saling melengkapi, namun seringkali bertentangan. Hati berkata, rasakanlah, sementara kepala berbisik, pahamilah. Selalu bertentangan seperti bumi dan langit. Tapi di manakah letak bumi? Bumi adalah tempat berpijak, tempat di mana kita mengijauantahkan segala yang dirasakan oleh hati, menjadi pelukan dan pemikiran yang dirumuskan oleh kepala, menjadi tindakan. Bumi adalah medan pertempuran, sekaligus taman bermain, di mana kita mengejar makna dalam keheningan malam dan keramaian siang. Namun, bumi bukanlah akhir dari segalanya. Di atasnya ada langit. Langit adalah simbol dari segala yang tak terjangkau. Langit tempat di mana mimpi-mimpi melayang, di mana harapan-harapan bersinar. Langit mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang mungkin takkan pernah sepenuhnya dipahami. Langit adalah cermin dari kerinduan hati dan keinginan kepala untuk mengetahui yang tak diketahui. Dan kemudian ada semesta. Semesta adalah keseluruhan, adalah totalitas dari segala yang ada dan yang mungkin ada. Semesta adalah tempat di mana hati, kepala, bumi, dan langit bersatu dalam harmoni yang misterius. Di dalam semesta kita hanyalah titik kecil, namun titik kecil itu memiliki arti. Semesta mengajarkan tentang kerendahan hati, tentang betapa kecilnya kita di hadapan keagungannya, namun juga tentang betapa berharganya kita sebagai bagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan. Maka hati dan kepala adalah kekuatan yang membimbing kita dalam perjalanan kita di bumi menuju langit dan akhirnya memahami semesta, karena semestalah yang memberi paham langsung tanpa perantara. Hati mengajak untuk merasakan keindahan, untuk mencintai, untuk hidup dalam kehadiran. Sementara kepala untuk berpikir, untuk mencari tahu,
untuk memahami hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu. Bumi adalah tempat kita mengisi dan mengejawantahkan kedua kekuatan itu. Langit adalah tujuan yang selalu memanggil, mengingatkan kita bahwa ada yang lebih dan banyak hal-hal lagi di luar diri yang belum dijangkau. Dan semesta adalah kesatuan dari semua itu. Adalah kebenaran yang melingkupi kita, yang menunggu untuk ditemukan, dirasakan dan dipahami. Ini adalah upaya untuk menyelaraskan hati dan kepala, untuk menemukan keseimbangan antara rasa dan logika, antara bumi dan langit, antara yang terbatas dan yang tak terbatas. Dan semesta adalah misteri yang selalu memanggil untuk terus mencari, terus merenung, dan terus hidup dengan penuh makna. Aku adalah anak bumi yang merindukan langit dan bermimpi tentang semesta. Ini hatiku, ini kepalaku. Hati dan kepala ini adalah bagian dari aku. Dan aku bukan hati, bukan kepala. Tapi, apa artinya menjadi aku? Di tengah semesta yang begitu luas, begitu tak dipahami, aku adalah yang terbatas, terikat ruang dan waktu. Namun di dalam diriku ada kerinduan untuk memahami yang tak terbatas. Aku adalah makhluk kecil, namun di dalam diriku ada semesta yang tak terbatas. Dan semesta pun bertanya padaku, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Aku adalah pencari. Aku adalah penanya. Aku adalah pecinta. Aku mencari makna di tengah ketidaktahuan. Aku bertanya di tengah misteri. Aku mencintai di tengah kehampaan. Aku adalah makhluk yang terus berusaha memahami dirinya sendiri. Aku adalah subjek yang merenung, yang merasakan, yang berpikir. Semesta adalah objek yang diamati, yang dirasakan, yang dipahami. Ketika aku merenung, semesta pun merenung diriku. Ketika aku merasakan, semesta pun merasakan diriku. Ketika aku memahami semesta, semesta pun memahami diriku. Batas antara objek dan subjek itu samar. Aku adalah semesta yang sedang merenungi dirinya sendiri untuk menemukan harmoni antara yang tak terbatas dan yang terbatas, antara yang fana dan yang abadi. Tapi ini masih ada antara, masih ada jarak, masih ada yang memahami dan yang dipahami. Lalu bagaimana caranya menuju kesatuan? Bagaimana caranya mengatasi jarak ini? Sehingga tak ada lagi jarak antara yang memahami dan yang dipahami.
mencapai persatuan utuh, kualitas utuh, atau kualitas tunggal. Tanpa jarak, tak akan ada pertanyaan, tidak akan ada pencarian, tidak akan ada penemuan. Apakah kamu tak berpikir? Apakah kamu tak berakal? Apakah kamu tak merenung? Hati dan kepala adalah bukti keberadaanku yang tidak ada. Tanpa rasa di hati, tanpa tercapai logika, tanpa pernah cukup untuk memahami. Seperti kapal yang berlayar di lautan luas, tetapi tanpa kompas, tanpa tujuan. Tanpa rasa di hati, logika hanyalah bangunan kosong. Tanpa logika, rasa hanyalah mimpi yang tak terwujud. Tanpa tulisan, tanpa huruf, tanpa suara, hadir tanpa perlu diungkap, bersinar tanpa perlu diucap, keindahan tanpa perlu digambarkan, dimensi ketiadaan, dimensi yang tak terkatakan. Di ujung renungan, di batas pemahaman, di tepi kata-kata, keheningan hati kepalaku, bumi, langit, semesta, dan diriku, semua rusak melebur dalam kesatuan yang tak terucap. Tak ada huruf yang cukup, tak ada suara yang mampu mengungkapkan. Pada akhirnya, setelah tidak ada lagi pencarian, setelah tidak ada lagi pertanyaan, semuanya hadir dalam diam, kembali kepada kenyataan, mengisi dunia sebagai manusia seutuhnya.